Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar Bulgarian. Seperti biasa hari ini hari Selasa 15 Februari 2022, hari yang bagus, melanjutkan analisa kemarin juga ya, IHSG rebound dari area supportnya. Oke, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari transaksinya juga rame ya, candlenya sangat solid, gak ada perlawanan sama sekali. Hari ini transaksi 13,672 triliun dengan pergerakan asing, total net buy dengan jumlah yang besar 968 miliar, itu hampir 1 triliun ya. Dan dominan di pasar reguler, which is itu bagus, 615 miliar sendiri di pasar reguler, sedangkan di pasar nego ada 352 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional terlihat pada mulai rebound, dan IHSG kelihatan yang paling kuat ya. Jadi mungkin karena flow asing paling bagus di IHSG, tapi nggak tahu juga ya karena saya nggak mantau bursa regional yang lain. Kalau masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing hari ini ada BBNI yang hampir naik 3%, 251,4 miliar, lalu BBCA 113,7 miliar, Telkom 68,8 miliar, Ali 51,3 miliar, PTBA 41,5 miliar, Astra 39 miliar, LSIP 29 miliar, ITMG 28,2 miliar, Unit Tractor 24,8 miliar, KLBF 23,2 miliar, Adaro 17,7 miliar, Cepin 10,5 miliar, MNCN 9,8 miliar, MSIN 9,4 miliar, SMRA 7,5 miliar, 7,3 miliar, dan BRIS 5,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Antam yang masih bertengger 26,8 miliar, lalu ICBP 26,4 miliar, Arto yang mulai rebound 23,7 miliar, lalu Bank Mandiri 22 miliar, Avias 16,9 miliar, SMGR 6,2 miliar, TINS 4,6 miliar, SCMA 3,9 miliar, Mitratel 3,7 miliar, BRPT 3,6 miliar, Excel 2,8 miliar, Akra 2,5 miliar, MTEK 2,2 miliar, dan Bank BRI 1,6 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang melanjutkan kemarin juga ya. Berhubung kemarin closingnya masih oke, masih closing di atas gap, dan hari ini langsung dibayar lunas, bahkan tidak tanggung-tanggung sekalian higher high. Kalau teman-teman lihat kemarin itu kan closingnya kan di sini ya. Kemarin kan closingnya itu kan kemarin high-nya kan di 6796, sedangkan hari ini sudah closing di 6807. Artinya ada potensi saat ini market sudah uptrend lagi. Nih. Karena memang mungkin nggak begitu kelihatan kalau di daily, cuman ya yang namanya uptrend itu kan ada higher low, higher high, higher low, higher high, dan ketika berhasil break high itu ada indikasi yang bagus. Kalau di daily memang kayak gini bentukannya doang, tapi nanti kalau kita main-main ke intraday pasti bakal lebih jelas. So far so good, flow asing juga masih sangat bagus, dan kemarin juga saya bilang selama market tidak closing di bawah 6730 tidak ada masalah sama sekali. Dan hari ini pun langsung kelihatan pantulannya. Kita lihat dalam ya, mungkin saya ke 1 jam aja ya, kita pakai candle 1 jam. Ini setelah kemarin dia rebound, hari ini loncat kenceng, dan waktu closing pun bagus. Dan ya, PR-nya yang pertama adalah IHSG harus break sini dulu. Ini kan kemarin high-nya di 6874 ya, gini. Lalu low-nya ada di 6698. Seperti ini. Nah, kira-kira gini ya.
akan ada 0,618 besok di area 6.807 sampai 6.812, dan kalau kita lihat closingnya pasti 6.807. Jadi untuk sekarang IHSG masih berada di area resisten. Nah, kita pakai 15 menit aja biar lebih enak ya. Cuman kalau kita lihat memang koreksinya sudah berhasil break, which is itu adalah bagus breaknya hari ini. Tuh. Market bakalan bagus kalau dia berhasil break last high-nya di sini ya, 6874, dan kalau dia berhasil break, targetnya ada potensi sampai ke 6981 sampai 6940. Itu sudah terlihat jelas karena dia sudah membuat higher low seperti itu. Jadi bisa tinggal kita lihat aja ketika market di area 6807 ya. Ini untuk di 15 menit juga ada potensi masuk area oversold. Cuman memang tidak ada masalah ketika masuk oversold ya. Tapi kalau udah divergent ya ini waktunya dia koreksi dulu. Indikator ke samping, harga ke atas, nah koreksinya baru lumayan dalam. So far itu mungkin besok 6.800-an atau pagi-pagi bisa merah dulu. Atau karena hari ini hijau kuat ya, besok ya loncat hijau dulu baru merah tuh. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Yang jelas untuk saat ini 6.770 sampai 6.780 sudah menjadi area support lagi. Nah, di sini ya. Nih, saya kira reboundnya cuma sampai sini doang, 6.770. Cuman ternyata berhasil di break dan berhasil closing di atasnya. Jadi untuk sekarang area support IHSG adalah di area 6.770, sedangkan untuk resisten di 6.800 sampai 6.812. Kalau bisa berhasil break 6.812, next targetnya di 6.874, dan kalau berhasil break 6.874 lalu all time high, targetnya ada di 1,618 di 6.981 sampai area 1,382 di 6940. So far flow masih bagus, bahkan yang kemarin isu-isunya pun juga mulai mereda ya. Jadi memang ya itulah mekanisme market, dan psikologi sangat sangat berperan lah ketika kayak kemarin itu. Cuman memang makanya itu dia batasi resiko. Nggak ada yang tahu juga hari ini juga bakal rebound ya. Kalau misalkan memang benar-benar kurang bagus, dia closing di bawah 6730 bahkan bisa sideways lagi IHSG. Cuman memang satu hal yang pasti tidak bisa berbohong adalah flow asing sih. Serius, mungkin TA bisa dibikin naik turun dan lain sebagainya. Cuman flow itu real ya, itu benar-benar duit yang masuk seperti itu. Itu sih batasi resiko aja. So far untuk sekarang harusnya arahnya ke atas lagi market. Dan kalau dia berhasil break all time high itu bakalan cakep banget. Bisa lanjut swing high lagi seperti itu. Lihat juga bagus, IHSG mulai merespon EMA 20. Artinya apa? Artinya sekarang dia sudah membentuk tren. Nah, ini kalau teman-teman lihat sudah respect ya. Ketika sideways kan moving average itu kan susah digunakan, nggak powerful lah kalau ketika sideways tuh. Tapi ketika dia sudah membentuk tren, entah uptrend atau downtrend, nah itu EMA moving average itu bakalan sangat powerful. Dan kalau kita lihat dia sudah mulai reject EMA 20, hari ini sudah mulai higher high. Saya rasa kita bisa swing menggunakan EMA 20 juga. Jadi selama IHSG berada di atas EMA 20 bakalan masih oke-oke aja. Seperti itu. Yang penting sama, kalau misalkan besok swing high baru lagi ya, tetap sama batasi resiko juga. Jaga psikologis, jaga modalnya. Karena kalau misalkan marketnya mau bagus gimana pun, kalau pegangnya saham-saham kayak Unilever downtrend parah kayak gitu ya nggak bakal perform juga ke portofolionya. Jadi harus pilih saham yang tepat seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli oleh asing dulu aja. Saya pengen ngecek BBCA. BBNI masih on track dengan view, dan kemarin pernah saya bahas ya, belum lama ini. Teman-teman mungkin bisa cek aja konten terakhir pembahasan BBNI, itu masih on track dengan view-nya dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, saya pengen bahas BBCA aja yang hari ini dia berhasil naik 2,27%, disertai dengan volume yang lumayan, dan ya BBCA terlihat merespon dari area supportnya. Kemarin kan saya bilang di sini dia area support ya, untuk di sini sekitar 7.650 sampai 7.600 itu kan area supportnya BBCA. Nih ya, sebelumnya di sini dia juga resist. Nah,
Kemarin memang sempat ada gocean, saya kira di sini 9 Februari juga BBCA sudah breakout, tinggal PR-nya adalah higher high. Cuman berhubung BBCA belum berhasil break 7950, which is itu last high-nya di sini, makanya dia koreksi dulu di tanggal 10 Februari dengan volume yang cukup lumayan juga. Setelah itu dia kena support, ada pantulan lagi dan hari ini berhasil naik. Nah, terlihat dengan jelas ya BBCA ini resistennya di sini 7950 adalah resistennya BBCA. Dan saya rasa untuk sekarang BBCA sedang sideways berada di sini ya 7650 sampai 7950. Tuh, kalau misalkan besok BBCA berhasil break itu bakalan sangat bagus. Target selanjutnya berhubung dia belum all time high ada potensi menjemput di all time high-nya dia 8250. Dan nanti kalau berhasil break baru bakal kita update lagi. Cuman so far ya kalau memang dia besok sampai ke 8250 itu udah 4% sendiri. Jadi kayaknya target all time high-nya nanti kita bahas lagi aja kapan-kapan kalau BBCA udah oke. Karena agak berat juga kalau namanya BBCA naik 4% ya. Itu saya yakin market bisa naik 2% sendiri kalau kayak gitu. Tuh, jadi itu batasi resiko aja. Selama BBCA tidak jebol 7625, 7650 tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau berhasil break 7950 sampai 8000 itu BBCA akan berlanjut ke 8250. Baru setelah itu bakal ke all time high-nya. Kita lihat dalamnya. Nah, ini saya ganti template dulu. Oke, hari ini juga terjadi big akumulasi. Kemarin juga akumulasinya bagus untuk BBCA. Banner movement cakep, foreign flow cakep, hari ini pun juga cakep. Trennya pun juga sudah terbentuk dan tidak ada masalah sama sekali. Tinggal break ini aja. So far sudah bagus BBCA. Ya Big Bank semua bagus kalau menurut saya ya. BCA, BRI, BNI, Mandiri itu semua oke kalau menurut saya. Batasi resiko aja untuk BBCA. Lanjut coba kita cek. Oke, Ali lumayan ya, naik 5%. Kemarin kita bahas, kalau teman-teman ngikuti view cuan-cuan saham kemarin dan mengeksekusi Ali hari ini, lumayan ya, naik 5%. Kita cek yang lain aja. Kita coba cek Astra, yang akhirnya hari ini ikut naik. Nah, kalau saya bilang sekarang Astra agak mendingan lah. Oke. Hari ini Astra naik 3,77% dengan candle yang bagus dan volume yang bagus. Kemarin itu sempat kegocek di sini 8 Februari ya. Saya kira Astra juga sudah breakout dari falling wedges-nya, tapi ternyata belum dan malah turun karena ada reject, melanjutkan penurunan. Bahkan buangan di 10 Februari itu besar. Nih ya. Kalau teman-teman lihat 10 Februari itu buangannya besar, 11 Februari pantulannya volumenya kecil, 14 Februari turunnya volumenya besar lagi. Cuman hari ini terlihat ada candle solid disertai volume besar dan juga net buy asing. Oke lah, ada tanda-tanda. Saya kira juga bakal expect Astra ini bisa sampai 5.000-an, tapi ternyata cuma sampai 5.300. Kayaknya bandarnya cari barang stop lossan ya. Cuman memang 5.300 ini juga area support juga dari si Astra ini. Tuh. Cuman kelihatannya bukan di sini, tapi di area-area sini ya, 5.300-an ini support Astra. Masih sama, kalau misalkan mungkin kurang jelas kalau pakai chart ini ya, tapi kalau kita lihat pakai yang ini, kita gunakan moving average, kelihatan banget ketika di sini 9 Februari itu Astra reject dari EMA 50. Itu kan agak kurang enak ya, artinya dia masih membentuk tren. Walaupun rejectnya udah 550, artinya trennya sudah semakin melemah juga. Dan ya, akhirnya hari ini dia rebound naik 3% disertai dengan flow dan ganteng banget. Kalau misalkan teman-teman tadi pagi spek buy atau kemarin spekulatif buy ya untuk si Astra, saya rasa besok bisa wait and see ketika kena area ini. Kalau misalkan dia dikasih breakout ya, ini karena area cukup kuat dari sekitar 5.600 sampai 5.700. Kemarin kan rejectnya kuat ya, artinya bakal meninggalkan supply yang banyak di sini. Cuma kalau misalkan teman-teman belum beli, saya rasa lebih baik tetap wait and see dulu aja. Ini kalau menurut saya ya, karena risk rewardnya sudah kurang bagus, sudah dekat dari resistnya. Seperti itu. Mungkin dia mau bikin inverted and shoulder, bisa ya, shoulder kiri, head, lalu ini nanti shoulder kanan gitu bisa juga. Yang jelas so far kalau misalkan Astra berhasil break dari falling wedge-nya itu bakalan cakep disertai dengan volume yang besar. Dan untuk saat ini saya rasa dia masih belum berhasil break. Bahkan kalau kita tarik ke yang sini, shadow terakhirnya dia masih belum berhasil breakout. Seperti itu.
itu. Jadi lebih baik kalau belum punya barang wait and see dulu aja. Nanti ketika dia konfirmasi breakout lalu pullback masuk di situ. Nah, kalau sekarang untuk yang teman-teman punya barang di bawah main spekulasi buy itu bisa atur trailing stop kalau view-nya jangka pendek. Lihat dalamnya cukup menarik hari ini flow-nya setelah kemarin buangannya besar dan membesar ya. Hari ini akhirnya ada flow perlawanan. Cuman kalau kita lihat moving average-nya juga masih kurang oke. Jadi biasanya bakal drama-drama dulu. Pasti kelihatan konsolnya nanti kalau dia mau uptrend seperti itu. Bisa mulai dimasukkan watchlist setidaknya. Nah, untuk area entry-nya mungkin dilihat 1-2 hari ke depan lah. Itu kalau menurut saya seperti itu. Untuk Astra, lanjut coba kita cek LSIP yang hari ini naik lagi 3,75%. Oke. Hari ini LSIP naik 3,75% dengan volume yang besar dan membesar dan terlihat LSIP kena area resisten. Ini kemarin yang saya garis-garis, cuman ini view untuk grup ya. Ini juga salah satu katalis dari CPO yang menggila harganya. Kalau misalkan teman-teman sering belanja di supermarket pasti merasakan kelangkaan CPO, terus juga harganya sudah all time high terus, jadi menjadi katalis untuk saham-saham CPO. Kelihatan banget flow-nya terlalu jelas ke saham-saham CPO, komoditas lah hampir semuanya, kecuali nikel kalau yang saya lihat belum konsisten ya. Kalau batu bara, CPO, minyak itu sudah bagus flow-nya. Cuman kalau untuk nikel itu masih belum konsisten kalau menurut saya seperti itu. Nah, kembali lagi ke LSIP. Hari ini dia terreject dari 2 resisten sekaligus dan itu kuat-kuat. Jadi ada potensi dia besok bisa koreksi ya. Kalau misalkan besok dia tidak breakout. Kalau ternyata besok LSIP berhasil break, saya rasa bakal langsung menuju resisten selanjutnya. Tapi kalau misalkan LSIP tidak berhasil break, saya rasa dia ada potensi bisa ke sekitar 1350. Tuh, karena ini ada resisten trendline, lalu juga ada resisten klasik horizontal inilah. Reject dari area 1400-an sampai 1390 seperti itu. Untuk support terdekat sini saya rasa sudah valid, breakoutnya pun juga dengan volume yang besar. Ini support dari 1325 sampai 1350 support saat ini. Sedangkan untuk resisten ada di 1380 sampai 1400 tuh. Kalau misalkan besok dia nggak pullback lanjut naik lagi, next resistennya ada di sini sekitar 1440 sampai 1425. Cuman resisten minor doang. Kalau berhasil break lagi lanjut di 1500 sampai 1475. Dan kalau break baru bakalan cakep banget, serius. Untuk LSIP itu. Kalau masih punya barang di bawah bisa pasang trailing stop aja. Delete flow-nya juga semakin ganteng setelah kemarin dikumpulin. Hari ini juga semakin besar akumulasinya. Terlihat sudah golden cross, sudah membentuk trend juga ya. So far so good, pelemahan belum kelihatan sama sekali, volume masih cakep. Saya rasa ini masih bakalan lanjut. Kalau ada koreksi dengan volume kecil bisa dimanfaatkan buat entry di area supportnya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Untuk LSIP, beberapa batu bara sebenarnya cukup menarik hari ini. Cuman berhubung kemarin sudah saya bahas semua ya beberapa hari yang lalu dan view-nya belum banyak berubah, jadi mungkin nggak saya bahas lagi ya. Kita coba cek KLBF aja. Ini salah satu saham lemot. Karena memang ya big cap besar ya, market cap besar itu kalau bergerak butuh power yang lebih. Oke, hari ini KLBF naik 2,5% dengan volume yang ada. Tidak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Closingannya cukup bagus, ya lumayan lah. Sayang banget kalau misalkan dia close di atas 1640 bakal bagus banget. Cuman sayangnya dia close masih di 1640. Setelah kemarin KLBF breakout, di sini terjadi sell on strength ya 10 Januari, lalu akhirnya dia turun kembali ke area demand-nya dan terlihat sudah ada pantulan. Ini kan area kuat banget ini, 1560 sampai 1640-nya si KLBF itu, dan harusnya ketika nanti dia breakout bakal butuh volume yang sangat besar juga. Untuk sekarang KLBF belum breakout dari downtrend channelnya ya, dia bisa seperti ini masih belum break, atau misalkan seperti ini itu juga belum break. Jadi ya intinya dia masih dalam masa koreksinya. Kalau misalkan berhasil break itu baru bakalan cakep dengan target resisten terdekat ada sekitar 1675 sampai 1700 tuh. Sedangkan untuk support saat ini masih minor ya, tapi ya masih lemah, ada di 1630 sampai 1620. Itu support dari KLBF tuh. Bakalan bagus KLBF kalau berhasil break 1700.
Jadi mungkin kalau misalkan belum punya barang, kalau kemarin teman-teman spek buy atau buy on weakness di area support, oke lah sekarang posisi floating. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik tunggu breakout sekalian. Itu kalau style saya seperti itu. Dicek dalamnya, oke, dilihat dari moving average agak nggak enak ya view-nya. Terlihat dia udah breakdown, hari ini pullback, reject dari EMA 20 dan reject dari EMA 50 juga, closingnya di EMA 50. Tuh. Ada view bagus dan view jelek, jelas. Yang jelas selama tidak jebol 1575 sampai 1550 tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau jebol dua area itu ya berarti KLPF juga bakal reversal seperti itu. Batasi resiko aja untuk KLPF. Lanjut coba kita cek SMRA. Ini properti juga beberapa pada dapat flow hari ini ya. Setelah kemarin beberapa hari minggu lalu kalau nggak salah pada rebound, lalu reject resist dia turun, sekarang akhirnya naik lagi. Oke, hari ini SMRA naik 2,94% dengan volume yang sangat disayangkan, volumenya kecil. Terlihat memang terakhir view-nya SMRA ini kurang bagus. Terakhir ya. Nih, dia sudah breakdown dari double top. Ini double top, neckline-nya di sini 735-an, dia breakdown dengan volume yang di sini nggak terlalu besar sih ya sebenarnya ketika dia breakdown. Jadi masih ada harapan lah ternyata. Jelas kemarin dia udah breakdown, turun, kena support di sini 650. Ini kan supportnya dia ya, 650. 650 ini juga area demand. Nih, area krusial lah. Kalau kita tarik sampai sini kelihatan jelas areanya ya. Karena di sini dia resist, di sini dia resist, di sini dia resist, breakout jadi support. Di retest sekali ya, ini di retest 2 kali. Nah, memang benar kemarin double topnya sudah breakdown, cuman memang volumenya kurang besar kalau yang saya lihat. Dan kalau sekarang SMRA masih berada di area konsolidasi, bukan konsolidasi sih, berada di range sideways antara 655 sampai 740. Bakalan bagus kalau SMRA berhasil break 740 lagi, 745. Tapi kalau misalkan besok dia ternyata jebol 680, lalu jebol 655, artinya kenaikan kemarin adalah dead cat bounce seperti itu. Kalau misalkan itu terjadi, lalu dia breakdown 650, target penurunan selanjutnya ada di sini sekitar 600 tuh support selanjutnya ya, dan baru setelah itu ada di 500 seperti itu. Tapi kalau ternyata besok SMRA berhasil break 745, ada potensi dia cup and handle dengan target kenaikan saya rasa bisa ke sini sekitar 805 seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan support-support tadi kalau mau masuk atau buat patokan take profit dan lain sebagainya. Kita lihat dalamnya, ini juga walaupun cukup menarik flow-nya, tapi memang masih terus distribusinya. By moving average juga terlihat dia masih strong downtrend ya, bahkan baru meretest EMA 20 satu kali ya setelah dia mulai membentuk trend. Di sini kan patah uptrendnya, lalu di sini lower high, ketika dia breakdown di sini lower low, ya udah ini baru di retest sekali. Biasanya sih nggak sekali doang ya, cuman memang kalau nanti ada hajatan ya bisa juga. Tuh, yang jelas untuk sekarang buy trend menengahnya masih downtrend, jadi bisa batasi resiko dulu aja. Tapi kalau kita lihat dari koreksinya, itu harusnya sudah breakout sih SMRA. Oke, kalau sini belum ya. Kalau di sini ya udah sih. Tuh, tunggu, saya rasa lebih baik tunggu konfirmasi dulu. Kecuali kemarin teman-teman spekulatif buy di 660 ya. Tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, lebih baik tunggu konfirmasi breakout atas sekalian. Karena kalau kita lihat kemarin waktu reject di resist ini, candle jelek 4 biji ini, 1, 2, 3, 4, 5 candle ini, volumenya lumayan ketika dia reject ya. Jadi ada tanda-tanda kurang gak enak sih. Tuh. Batasi resiko aja, gunakan support tadi, support 1 di 680, support 2 di 650. Kalau jebol 650 lebih baik exit dulu, itu kalau saya. Seperti itu. Untuk SMRA, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas apa nih? Kita coba cek Breeze. Lama nggak kita bahas. Barangkali masih ada yang membutuhkan view-nya Breeze. Oke. Hari ini Breeze naik 2,17% dengan volume yang sangat kecil, sangat disayangkan ya. Terlihat juga kemarin dia habis reject. Breeze ini juga trennya masih downtrend untuk saat ini ya. Bahkan kemarin worst case scenario ya,
dia baru aja reversal, itu worst case skenario nya. Karena di sini ada pattern yang namanya cup and handle, atau entah cup and handle atau apapun, yang jelas by pattern besarnya itu dia sudah lower high dan lower low seperti itu. Nah, setelah dia breakdown di tanggal 12 Januari, breakdownnya pun juga volumenya ada ya, cukup besar 12 Januari. Setelah itu dia mencoba reversal di sini. Dia pullback sampai 1715 doang, lalu akhirnya dia turun. Dan ya kalau yang saya lihat ya, yang bentukan kayak gini ini kurang enak. Dimana saya melihat kurang enaknya, teman-teman bisa perhatikan volumenya aja. Ini ya, misalnya dia kan kemarin kan breakdown di sini. Di sini kan dia breakdown ya. Di sini dia breakdown, volumenya merah besar. Lalu turun, ini volume pullback ya. Dia merah besar, lalu akhirnya kembali ke atas. Dan ketika naik di candle-candle hijau yang volumenya besar tuh shadow-nya kurang bagus. Kayak 3 Februari nih, volumenya memang besar, tapi kan shadow-nya panjang nih. Artinya ini bias antara volume tarikan atau sebenarnya itu adalah markup untuk buangan. Tuh, ciri-ciri pullback biasanya seperti itu. Dan waktu naik juga volumenya mengecil. Dan di 10 Februari, di candle yang kurang enak ini, volumenya terkonfirmasi besar. Lalu kemarin waktu dia turun, impulsive movement 3%, volumenya juga cukup besar, dan hari ini pullbacknya volume kecil. Tuh, memang apa ya, untuk saham-saham downtrend itu biasanya dramanya banyak. Tapi kalau misalkan breeze sampai tuh sekarang yang jelas support di sini. Cuman kalau kita cari tren itu bisa gini juga. Ini kemarin low-nya 1365. Berarti dari sini kita bisa tarik ke sini ya. Ini kan ada sebuah uptrend selama dia nggak patah. Tapi kalau kita tarik yang di sini, saya rasa intraday-nya sudah patah ini. Nah, tuh. Mungkin bisa kita lihat kalau sekarang lebih ke downtrend sih. Ya, kalau menurut saya karena dia ada valid lower low, lower high terus untuk si breeze ini. Bakalan cakep ya. Breeze ini sekali lagi kalau dia bikin kaki satu lagi. Tuh. Kalau misalkan breeze ke 1465 lagi, lalu dia bikin divergent, itu baru bakalan lebih aman setupnya. Cuma untuk saat ini ada potensi dia kemarin pullback doang, untuk bahkan bisa jebol. Tuh. Jadi tetap sama, batasi resiko aja juga untuk si breeze ini. Terus sekarang support satunya di sini 1615, lalu support 2-nya di 1560, dan support krusialnya di 1470, 1480. Selama nggak jebol yang bawah tidak ada masalah, tapi kalau jebol artinya dia bakal lanjut lower low seperti itu. Bakalan bagus gimana mas? Bakalan bagus kalau dia berhasil break high ini. Ini kan high-nya 1715 ya. Kalau dia berhasil break high artinya kan bisa cup and handle. Itu dia ada pattern reversal dan itu bakalan cakep. Jadi lebih baik kalau di posisi tengah-tengah kayak gini, tunggu konfirmasi dulu. Oke, lihat dalamnya flow-nya cukup menarik. Dia terlihat juga reject dari EMA 50 tapi tertahan di EMA 20 juga. Ini 50-50 banget sih kalau menurut saya. Batasi resiko dulu aja. Seperti itu. Untuk breeze, lanjut coba kita cek yang dijualin oleh asing hari ini. Kita coba cek apa ya. Arto kemarin udah kita bahas. SCMA view-nya masih sama, kurang ada yang menarik di Natsal ini. Kita masuk ke losers aja yang merah-merah hari ini. Apa yang coba kita cek ya? Kita coba cek Medco aja deh. Kemarin sebenarnya habis kita bahas waktu dia naik. Cuman hari ini langsung putar balik. Apakah minyak harganya mulai terkontrol setelah isu perangnya dibatalkan ya? Gak ada yang tahu. Yang jelas hari ini buyer side-nya sangat tidak enak. Nih ya, dibandingkan seller side-nya. Ini Avengers baris ini, DX, YU, BK, BB, AK sampai AK doang sih. AZ ke bawah juga sama aja. Cuman di buyer side-nya ini YP, CC, GR, DR, YB, MG, PD, KK. Cuman memang baru satu hari ya. Tuh, dan dia masih uptrend juga. Hari ini Medco turun 3,31% dengan volume yang cukup besar. Ada volumenya, jadi cukup di respect ya penurunan kali ini. Terlihat Medco masih apa ya, dijaga kalau saya bilang ya. Walaupun sebenarnya dia sudah belum lower low sih. Lower low-nya kalau dia jebol 555 memang. Cuman ketika dia kemarin reject
di 615, lalu akhirnya dia turun sampai 575. Sebenarnya ya ada potensi pattern yang bisa bagus juga. Tuh, saya hilangin dulu coret-coretnya. Bisa juga dia mau bikin inverted head and shoulder, walaupun ini agak tinggi ya, tapi ya. Nih, ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Sebenarnya bakalan bagus banget kalau hari ini turunnya volume kecil. Cuman sangat disayangkan turunnya hari ini volumenya agak besar. Jadi lebih baik lihat-lihat dulu aja. So far Medco masih oke selama dia tidak jebol 555. Kenapa? Karena itu last low-nya dia. Itu kan kemarin dia turun ya di sini, lower high lalu higher high. Jadi kalau misalkan dia sampai jebol 555, itu baru mungkin dia bakal koreksi dulu. Cuman selama tidak jebol 5555, arahnya masih oke kalau menurut saya. Tuh, batasi resiko aja. Kalau teman-teman posisinya profit, tinggal pasang trailing stop-nya. Seperti itu. Dalamnya juga baru hari ini distribusinya setelah kemarin akumulasinya cakep ya. Buy trend juga oke, sedangkan untuk resist ada di 610. Ini memang cukup kuat ya. 610 sampai 650 itu resisten kuatnya si Medco. Tuh, jadi ada wajar juga lah. Mungkin yang nyangkut di sini pada exit ya, gitu bisa juga. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba cek apa ya? Kita coba cek BBTN mungkin ya. Lama nggak saya bahas BBTN ini. Biasanya BNI, BRI, BCA, Mandiri. Nah, kita coba cek BBTN. Yang view-nya juga bagus sebenarnya. Ini juga sempat di call di grup Telegram cuan-cuan saham. Nah, ini view-nya dan sekarang posisi sudah floating ya. Ganteng banget ternyata BBTN hari ini. Volumenya bagus banget. Candle-nya juga cakep. Cuman sayangnya buyer seller side-nya. Oke, ini bukan distribusi kalau ini menurut saya. Kita cek dulu aja. Oke. Hari ini BBTN naik 2,54% dengan volume yang sangat besar. Terlihat sekarang BBTN berada di area resisten setelah kemarin dia naik. Saya sempat kaget jujur waktu di sini ya 28 Januari itu BBTN naik 11,58%. Itu benar-benar nggak muncul di seharian BBTN tuh. Nggak ada yang notice, tapi ujuk-ujuk waktu market close saya lihat story gitu BBTN top gainers hari ini naik 11%. Masa beneran? Ternyata beneran. Dia naik 11% pada tanggal 28 Januari 2022. Setelah itu BBTN turun 3 hari. Ini 3 black crow ya. Dia turun 3 kali ke area supportnya. Ini kan supportnya dia. Nah, sini kan area support. Di sini support. Setelah di breakout turun pullback ke support dengan volume yang kecil-kecil. Nah, kalau kayak gini tuh bagus. Naik volume besar. Nih ya, 28 Januari naik volume besar. Lalu untuk pullback volumenya kecil-kecil. Nah, ketika dia ada pantulan atau sudah kena support, lalu selanjutnya ada kenaikan dengan volume yang besar juga. Tuh, setelah itu dia naik dan berhasil breakout dari pattern koreksinya. BBTN kan koreksi di sini ya, channel garis warna hijau ini. Dia downtrend di sini, koreksi dan sudah berhasil breakout. Breakoutnya tapi kurang enak candlenya. Di sini dia breakout tapi turun, lalu di sini juga reject, di sini reject, akhirnya dia turun-turun sampai kemarin dan hari ini dia berhasil higher high dengan volume yang sangat besar. Saya rasa sudah valid breakout BBTN ini dari koreksinya. Dan kalau misalkan ini adalah bullish flag, targetnya berarti bakalan setinggi tiang benderanya. Ini kan tiang benderanya sampai sini ya. Atau kalau kita tarik sampai channel atasnya itu bisa segini. Kalau misalkan kita pindahkan ya bisa segini. Ini sampai 2300, 2200 sampai 2300. Nggak usah muluk-muluk dulu, kita bisa pakai resist di 2000-an juga, atau masih banyak resist juga dari si BBTN. Ini 1865, ini resist kuat juga. Terus habis itu di sini juga ada resist ya, 2000. Oh belum, masih 1930 sampai 1950. Terus habis itu baru resist 2000, 1995 sampai 2000. Baru setelah itu resist di sini, ini yang kuat nih, 2130 sampai 2180. Tuh. Kalau misalkan BBTN sesuai dengan target ini ada potensi dia bisa ke sini ya, by chart patternnya. Cuma memang dalam perjalanan perlu kita update nanti seperti itu.
Untuk sekarang konfirmasinya adalah dia harus break 1820. Ini ya, 1815. Kalau dia berhasil break itu ada potensi BBTN startup trend. Karena ketika dia breakout downtrend, opsinya kan dua, sideways atau downtrend kan. Sideways atau uptrend. Dan selama dia belum break high, dia masih sideways. Nah, kalau berhasil break 1815 itu baru BBTN bakal startup trend dan ada potensi menuju resisten-resistennya. Bisa digunakan angka-angka tadi, sedangkan untuk support saat ini ada di sini 1750 sampai 1765 itu supportnya BBTN, seperti itu. So far so good. Ini juga salah satu big bank big cap juga, walaupun kadang agak beda pergerakannya sama teman-temannya yang lain karena bentuknya juga beda ya. Tapi harusnya oke juga. Tuh, batasi resiko aja. Nah, kita lihat dalamnya, dia sudah mulai golden cross, mulai mengarah ke atas, sudah mulai membentuk tren dan sudah mantul nih ya. Cuman kalau kita lihat kemarin sebenarnya flow-nya bagus ya, ada akumulasi pada movement cakep, foreign flow cakep. Cuman hari ini terjadi buangan tuh dari top satunya SQ ini. Cuman kalau saya lihat ini masih ini akumulasi sih kalau menurut saya sih. SQ doang yang jualan besar. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Cuman yang di bawahnya YP ini sudah retail semua ini. YP, DH, EP, KK, XC. Jadi walaupun bentuknya big distribusi, normal, netral, normal, saya rasa hari ini masih tetap akumulasi juga. Tuh. Jadi so far so good, masih sangat oke dan arahnya ke atas untuk BBTN. Seperti itu. Batasi resiko aja kalau pengen masuk, gunakan area support tadi atau tunggu dia breakout. Oke. Untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.